Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang telah aku janjikan beberapa hari yang lalu kepada salah satu subscriber dari channel YouTube aku, bahwa aku akan membacakan bab ke-10 yang dari buku Unlimited Power, Kekuatan Tanpa Batas, yang ditulis oleh Anthony Robbins. Jadi sekarang kalian mendengarkan bab ke-10 yang mengangkat tema energi bahan bakar keberhasilan. Kesehatan seseorang merupakan dasar dari semua kebahagiaan dan semua kekuatan mereka. Itu ditulis oleh Benjamin Disraeli. Kita telah mengetahui bahwa fisiologi merupakan faktor keberhasilan. Salah satu cara untuk mempengaruhi fisiologi adalah dengan mengubah cara Anda menggunakan sistem otot Anda. Anda bisa mengubah postur Anda, raut wajah Anda, dan nafas Anda. Semua yang saya bicarakan dalam buku ini tergantung pada tingkat kesehatan fungsi biokimia Anda, dianggap membersihkan dan memelihara tubuh Anda, bukan menyumbat dan meracuninya. Di bab ini kita akan membahas dasar dari fisiologi, apa yang Anda makan dan minum, dan bagaimana Anda bernafas. Saya menyebut energi sebagai bahan bakar keberhasilan. Anda bisa mengubah bayangan Anda sepanjang hari, tetapi jika biokimia Anda kacau, maka akan membuat otak menciptakan bayangan yang salah. Hal ini mengacaukan seluruh sistem. Sebenarnya sangat tidak mungkin Anda akan menggunakan apa yang telah Anda pelajari. Anda boleh saja memiliki mobil balap paling bagus sedunia, tetapi jika Anda mencoba mengisinya dengan bir, maka mobil tersebut tidak akan berjalan. Anda bisa saja memiliki mobil dan bahan bakar yang tepat, tetapi jika businya tidak berfungsi dengan baik, maka mobil Anda tidak akan berjalan dengan baik. Bab ini saya akan membagi beberapa wawasan mengenai energi dan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Semakin tinggi tingkat energi Anda, semakin efisien tubuh Anda. Semakin efisien tubuh Anda akan merasa semakin baik dan akan lebih sering menggunakan bakat Anda untuk menciptakan hasil yang mengagumkan. Saya mengetahui sendiri pentingnya energi dan keajaiban yang ditimbulkan oleh banyaknya energi. Dulu berat badan saya 134 kg, sekarang berat badan saya 119 kg. Sebelumnya saya tidak benar-benar mencari cara bagaimana saya bisa menjalankan hidup saya dengan baik. Fisiologi saya tidak membantu saya menciptakan hasil yang mengagumkan. Apa yang bisa saya pelajari, lakukan dan ciptakan kurang penting dibandingkan apa yang bisa saya makan dan tonton di TV. Namun, pada suatu hari saya memutuskan lelah hidup seperti itu, sehingga saya mulai mempelajari tentang apa yang menghasilkan kesehatan yang luar biasa, dan kemudian saya mencontoh orang-orang yang terus sehat. Namun, masalah gizi sangat bertentangan dan membingungkan, sehingga awalnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya membaca sebuah buku dan buku itu mengatakan harus melakukan ini dan itu, dan Anda akan hidup untuk selamanya. Sehingga saya merasa sangat bersemangat. Hingga saya membaca buku berikutnya yang mengatakan jika Anda melakukan semua itu maka Anda akan meninggal. Jadi lakukanlah ini dan itu. Tentu saja begitu saya membaca buku ketiga, buku itu juga bertentangan dengan kedua buku pertama. Semua penulisnya dokter, tetapi mereka tidak sepakat mengenai hal-hal yang mendasar. Saya tidak sedang mencari dokter yang terpercaya, yang saya inginkan adalah hasil. Jadi saya mencari orang yang tubuh mereka menunjukkan hasil, yaitu orang-orang yang bersemangat dan sehat. Saya mencari tahu apa yang mereka lakukan dan saya melakukan hal yang sama. Saya menyusun semua yang saya pelajari menjadi serangkaian komitmen atau prinsip untuk diri saya sendiri. Dan saya menyusun program hidup sehat selama 60 hari. Saya menerapkan semua prinsip ini setiap hari dan berat badan saya turun 1,5 kilo dalam waktu lebih dari 30 hari.
Yang lebih penting lagi, saya akhirnya menemukan cara untuk hidup bebas pertengkaran yang tidak berorientasi pada diet. Perhatikan ejaan yang 3 kata pertama dari kata diet. Cara yang menghormati kerja tubuh saya. Saya akan membagi prinsip-prinsip yang telah saya terapkan selama 5 tahun terakhir. Namun sebelum saya melakukannya, izinkan saya memberikan contoh tentang bagaimana semua prinsip tersebut telah mengubah fisiologi saya. Dulu saya harus tidur selama 8 jam. Saya juga membutuhkan 3 alarm untuk membangunkan saya di pagi hari. Satu alarm yang berbunyi, satu alarm yang menyalakan radio, dan satu alarm menyalakan lampu. Sekarang saya bisa memimpin seminar semalaman. Tidur pukul 1 atau 2 pagi dan bangun setelah tidur selama 5 atau 6 jam dengan perasaan sangat bersemangat, kuat dan berenergi. Jika aliran darah saya tercemar dan jika tingkat energi saya ternodai, maka saya akan mencoba untuk memanfaatkan sebaik-baiknya fisiologi saya yang sangat terbatas. Sebaliknya, saya mengawali dengan fisiologi yang membuat saya bisa menggerakkan semua kemampuan fisik dan pikiran saya. Di bab ini saya akan memberi Anda 6 kunci untuk memiliki fisiologi yang kuat dan gigih. Sebagian besar yang saya sampaikan akan bertentangan dengan apa yang selalu Anda percayai. Sebagian akan bertentangan dengan gagasan yang sekarang Anda miliki tentang tubuh yang sehat. Namun ke-6 prinsip ini sangat berhasil pada diri saya dan orang-orang yang bekerja dengan saya, serta ribuan lainnya yang mempraktekkan ilmu kesehatan bernama ilmu kesehatan alami. Saya ingin Anda memikirkan dengan seksama tentang apakah prinsip ini bisa berhasil pada diri Anda dan apakah kebiasaan sehat Anda saat ini merupakan cara paling efektif untuk merawat tubuh Anda. Terapkanlah ke-6 prinsip tersebut selama 10 hingga 30 hari dan inilah keberhasilan yang dengan melihat hasilnya tubuh Anda bukannya membandingkan dengan apa yang selama ini Anda percayai. Pahamilah cara kerja tubuh Anda, hormatilah dan rawatlah, maka tubuh Anda akan merawat Anda. Anda telah belajar untuk menjalankan otak Anda sendiri, sekarang Anda harus belajar cara menjalankan tubuh Anda. Mari kita awali dengan kunci hidup sehat yang pertama, kekuatan nafas. Dasar dari kesehatan adalah aliran darah yang sehat, yaitu sistem yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh Anda. Jika Anda memiliki sirkulasi darah yang sehat, maka Anda akan panjang umur dan sehat. Lingkungan tersebut adalah aliran darah. Ada tombol yang mengendalikan sistem tersebut, pernafasan, cara Anda mengalirkan oksigen ke tubuh sehingga merangsang proses listrik dari setiap sel. Mari kita mempelajari dengan lebih mendalam cara kerja tubuh. Bernafas tidak hanya mengendalikan aliran oksigen ke sel, selain itu juga mengendalikan aliran cairan limfa yang berisi sel darah putih untuk melindungi tubuh. Apa itu limfa? Sebagian orang menganggapnya sebagai sistem pembuangan tubuh. Setiap sel dalam tubuh Anda dikelilingi oleh limfa. Anda memiliki cairan limfa 4 kali lebih banyak dibandingkan darah di dalam tubuh Anda. Berikut ini cara kerja sistem limfa. Darah dipompa dari jantung untuk melalui arteri ke pembuluh darah kapiler yang tipis dan berliang. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke pembuluh darah kapiler. Tempat oksigen dan nutrisi tersebut kemudian menyebar ke dalam cairan di sekeliling sel yang disebut dengan limfa. Hal yang memiliki kepintaran atau menarik apa yang mereka butuhkan, mengambil oksigen dari nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan dan kemudian mengeluarkan racun yang sebagian akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Namun sel yang mati, protein darah dan bahan beracun lainnya harus dibuang dari sistem limfa dan sistem limfa diaktifkan dengan bernafas panjang. Sel tubuh bergantung pada sistem limfa sebagai satu-satunya cara untuk membuang bahan beracun yang sangat banyak dan cairan yang berlebihan yang membatasi jumlah oksigen. Cairan melewati simpul limfa, tempat sel mati, dan semua racun lainnya kecuali protein darah dinetralisasi dan dihancurkan.
Sepenting apakah sistem limfa? Jika sistem limfa dimatikan selama 24 jam, Anda akan meninggal karena protein darah dan cairan yang berlebihan terjebak di sekitar sel. Aliran darah memiliki pompa, yaitu jantung Anda. Namun sistem limfa tidak memilikinya. Satu-satunya cara limfa bergerak adalah dengan bernafas panjang dan gerakan otot. Jadi, jika Anda ingin memiliki aliran darah yang sehat dengan sistem limfa dan kekebalan tubuh yang baik, maka Anda harus menarik nafas panjang dan menghasilkan gerakan yang akan merangsangnya. Perhatikan dengan seksama, program kesehatan apapun sama sekali tidak mengajarkan kepada Anda cara membersihkan tubuh Anda dengan cara bernafas yang baik. Dr. Jack Shield, seorang ahli limfa yang sangat dihormati dari Santa Barbara, California, baru-baru ini melakukan penelitian yang menarik tentang sistem kekebalan tubuh. Dia memasukkan kamera ke dalam tubuh orang untuk melihat apa yang merangsang pembersihan sistem limfa. Dia menemukan bahwa bernafas panjang melalui perut merupakan cara yang paling efektif untuk melakukannya. Cara ini menciptakan sesuatu yang mirip dengan alat penyedot yang menyedot limfa melalui aliran darah dan meningkatkan kecepatan tubuh dan membuang racun. Sebenarnya, menarik nafas panjang dan berolahraga bisa mempercepat proses ini 15 kali lebih cepat. Apabila bab ini Anda mengerti pentingnya menarik napas panjang, maka Anda bisa sangat meningkatkan tingkat kesehatan tubuh Anda. Karena alasan inilah sistem kesehatan seperti yoga sangat memusatkan pada bernafas sehat. Tidak ada yang penting selain membersihkan tubuh Anda. Anda tidak perlu berpikir keras untuk menyadari bahwa dari semua unsur yang penting bagi kesehatan, oksigen merupakan unsur yang paling penting. Namun, penting untuk mengingat betapa pentingnya oksigen. Dr. Otto Warburg, pemenang penghargaan Nobel dan Direktur Max Planck Institute for Cell Physiology, meneliti pengaruh oksigen pada sel. Dia bisa mengubah sel normal yang sehat menjadi sel sangat jahat hanya dengan menurunkan jumlah oksigen yang mengalir ke sel tersebut. Karyanya dilanjutkan di Amerika Serikat oleh Dr. Harry Goldblatt dan Journal of Experimental Medicine tahun 1953. Goldblatt menjelaskan berbagai percobaan yang dilakukannya dengan sekawanan tikus yang tanpa diketahui tubuh sangat jahat. Dia mengambil sel bayi tikus dan membaginya menjadi 3 kelompok. Satu dari kelompok sel tersebut dimasukkan ke dalam tabung berbentuk lonceng dan menghilangkan oksigennya selama 30 menit. Sama seperti Dr. Warburg, Goldblatt menemukan bahwa setelah beberapa minggu banyak sel tersebut yang mati. Gerakan sel lainnya melambat dan sel yang lain mulai mengubah struktur mereka sehingga mirip sel sangat jahat. 2 kelompok sel yang lain dipertahankan di dalam tabung berbentuk lonceng yang isi oksigennya terus dipertahankan sesuai dengan oksigen atmosfer. Setelah 30 hari, Dr. Goldblatt menyuntikkan ketiga kelompok sel tersebut ke 3 kelompok tikus yang berbeda. Setelah 2 minggu saat sel telah menyerap kembali ke dalam binatang-binatang tersebut, tidak ada yang terjadi dengan 2 kelompok yang normal. Namun semua tikus di kelompok ketiga yang selnya secara berkala tidak mendapatkan oksigen, selnya tumbuh menjadi sangat jahat. Penelitian ini dilanjutkan 1 tahun kemudian. Sel yang tumbuh menjadi sangat jahat tetap sangat jahat dan sel yang normal tetap normal. Apa artinya ini bagi kita? Para peneliti mempercayai bahwa kekurangan oksigen berperan penting dalam menyebabkan sel menjadi sangat jahat atau berpotensi kanker. Hal ini jelas mempengaruhi kualitas hidup sel. Ingatlah bahwa kualitas kesehatan Anda sebenarnya adalah kualitas hidup sel Anda, sehingga memberi tubuh Anda oksigen tampaknya menjadi prioritas nomor 1 dan itu semua jelas diawali dengan bernafas secara efektif. Masalahnya adalah sebagian besar orang tidak mengetahui cara bernafas. 1 dari 3 orang Amerika menderita kanker, namun hanya 1 atlet yang menderita kanker dari setiap 7 orang Amerika. Mengapa? Semua penelitian ini mulai memberi kita penjelasan bahwa atlet memberi aliran darah unsur paling penting dan vitalnya atau oksigen. Penjelasan lainnya adalah bahwa para atlet merangsang sistem kekebalan tubuh mereka untuk bekerja secara maksimal dengan merangsang gerakan limfa.
Saya akan memberitahu Anda cara paling efektif untuk bernafas sehingga membersihkan tubuh Anda. Anda harus bernafas dengan rasio tarik nafas sebanyak 1 hitungan, tahan sebanyak 4 hitungan, hembuskan nafas sebanyak 2 hitungan. Jika Anda menarik nafas selama 4 detik, maka Anda harus menahan nafas selama 16 detik dan menghembuskan nafas selama 8 detik. Mengapa harus menghembuskan nafas 2 kali lebih lama dibandingkan menarik nafas? Saat itulah Anda membuang racun melalui sistem limfa Anda. Mengapa harus menahan nafas 4 kali lebih lama? Dengan cara itulah Anda bisa benar-benar memberi darah oksigen dan mengaktifkan sistem limfa Anda. Saat Anda bernafas, Anda harus memulainya dari dalam perut Anda. Alat penyedot debu yang menghilangkan semua racun dalam aliran darah. Selapar apa Anda rasakan setelah berolahraga? Apakah Anda ingin duduk dan makan daging sepanggang porsi besar setelah Anda baru saja selesai berlari sejauh 6 km? Kita mengetahui bahwa sebenarnya orang tidak mau melakukannya. Mengapa tidak? Karena melalui nafas yang sehat, tubuh Anda telah mendapatkan apa yang paling dibutuhkan. Jadi inilah kunci pertama bagi hidup sehat. Berhenti dan tariklah nafas panjang sebanyak 10 kali dengan rasio di atas, setidaknya 3 kali sehari. Apa rasio? Tarik nafas sebanyak 1 hitungan, tahan nafas sebanyak 4 hitungan, hembuskan nafas sebanyak 2 hitungan. Misalnya, mulailah dari dalam perut. Tariklah nafas panjang melalui hidung sambil berhitung hingga 7. Atau pilihlah angka yang lebih besar atau kecil tergantung kemampuan Anda. Tahanlah nafas selama 4 kali lebih lama dari hitungan Anda menarik nafas atau 28. Kemudian hembuslah nafas perlahan melalui mulut 2 kali lebih lama dari Anda menarik nafas atau 14. Dengan memaksakan diri. Lihatlah Anda bisa menaikkan angkanya karena memiliki kapasitas paru yang lebih besar. Tariklah nafas panjang selama 10 menit ini 3 kali sehari dan Anda akan merasakan peningkatan yang besar pada tingkat kesehatan Anda. Tidak ada makanan atau vitamin di dunia ini yang bisa mengalahkan apa yang dilakukan oleh pola bernafas yang sangat baik. Komponen penting lainnya dari bernafas dengan sehat adalah olahraga aerobik setiap hari. Berlari juga baik meskipun sedikit menegangkan. Berenang sangat baik, namun salah satu olahraga aerobik terbaik di dunia di semua musim adalah bermain trampolin yang mudah dilakukan dan memberi sedikit tekanan pada tubuh Anda. Penting sekali bahwa olahraga trampolin penuh konsentrasi ini dilakukan tanpa tekanan yang tidak semestinya. Anda bisa melakukannya dengan pelan dan hati-hati hingga Anda bisa melakukannya selama 3 menit tanpa merasa sakit, tegang, dan kelelahan. Bangunlah dasar yang kuat sebelum Anda mulai menyentakkan atau melompat naik turun. Jika Anda berolahraga dengan benar, maka Anda akan bisa bernafas dengan panjang dan berkesinambungan sehingga Anda berolahraga dengan baik. Ada banyak buku mengenai bermain trampolin dan bagaimana olahraga ini memperkuat setiap organ di dalam tubuh. Silakan luangkan waktu untuk melakukan bentuk olahraga yang memperbaiki hidup ini. Anda akan merasa senang karena telah melakukannya. Kunci keduanya adalah prinsip mengkonsumsi makanan kaya air. 70% bumi ini tertutup air, 80% tubuh Anda terbuat dari air, dan menurut Anda sebagian besar makanan Anda harus berisi apa? Anda harus memastikan bahwa 70% makanan Anda terdiri dari makanan yang kaya air. Itu berarti buah-buahan atau sayuran segar atau airnya yang baru diperas. Sebagian orang menyarankan untuk meminum 8 hingga 12 gelas air setiap hari untuk membersihkan tubuh. Tahukah Anda betapa gilanya hal itu? Pertama, sebagian besar air kita sangat tidak baik. Kemungkinan mengandung klorin, fluorin, mineral, dan zat beracun lainnya. Namun, meminum air sulingan biasanya merupakan gagasan yang baik. Namun, apapun air yang Anda minum, Anda tidak bisa membersihkan tubuh Anda dengan menenggelamkannya. Minum air yang Anda minum harus ditentukan oleh haus. Daripada mencoba membersihkan tubuh Anda dengan membanjirinya dengan air, maka yang harus Anda lakukan adalah mengkonsumsi makanan yang kaya air, makanan yang mengandung air. Hanya ada 3 jenis makanan seperti itu di dunia ini, yaitu buah-buahan, sayuran, dan toge.
Ketiga makanan ini akan memberi Anda banyak air, yaitu zat pembersih yang memberikan kehidupan. Saat orang mengkonsumsi makanan yang rendah kandungan air, maka hampir bisa dipastikan bahwa fungsi tubuhnya tidak sehat. Seperti yang disampaikan oleh Alexander Bryce MD dalam The Law of Life and Heart. Saat cairan yang dipasok terlalu sedikit, maka darah mempertahankan gravitasi yang lebih tinggi dan sampah yang beracun dari jaringan atau perubahan sel dibuang dengan cara yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, tubuh diracuni oleh kotorannya sendiri dan tidak berlebihan jika mengatakan alasan utamanya adalah karena jumlah cairan yang tidak dipasok tidak memadai untuk membuang kotoran dari sel. Makanan Anda harus terus mendukung tubuh Anda dalam proses pembersihan, bukannya membebani tubuh dengan makanan yang tidak bisa dicerna. Penumpukan kotoran di dalam tubuh menimbulkan penyakit. Salah satu cara untuk membebaskan aliran darah dan tubuh dari kotoran dan racun berbahaya adalah dengan membatasi mengkonsumsi makanan atau bukan makanan yang menghalangi organ pembuangan tubuh, dan cara lainnya adalah dengan menyediakan cukup banyak air bagi tubuh untuk membantu pencairan dan pembuangan kotoran semacam itu. Dr. Bryce selanjutnya mengatakan, tidak ada cairan yang diketahui oleh kimiawan yang bisa melarutkan banyak sekali zat padat selain air yang memang merupakan pelarut terbaik yang pernah ada. Oleh sebab itu, jika air yang dipasok memadai, maka seluruh proses nutrisi dirangsang karena efek melumpuhkan dari kotoran beracun telah dihilangkan oleh air dan selanjutnya dikeluarkan oleh ginjal, kulit, perut, dan paru-paru. Jika sebaliknya zat beracun ini dibiarkan menumpuk dalam tubuh, maka berbagai macam penyakit akan timbul. Mengapa sakit jantung merupakan pembunuh terbesar? Mengapa kita mendengar tentang orang-orang yang jatuh pingsan dan meninggal di lapangan tenis pada usia 40 tahun? Salah satu alasannya mungkin karena mereka menyumbat tubuh mereka sepanjang hidup. Ingatlah bahwa kualitas hidup Anda bergantung pada kualitas hidup sel Anda. Jika aliran darah dipenuhi dengan kotoran, lingkungan yang dihasilkan tidak akan mendukung kehidupan sel yang kuat, bersemangat, dan sehat. Biokimia pun tidak bisa menciptakan kehidupan emosional yang seimbang bagi seseorang. Dr. Alexis Carrel, seorang pemenang penghargaan Nobel tahun 1912 dan kemudian menjadi anggota Rockefeller Institute, membuktikan teori ini dan mengambil jaringan ayam yang biasanya hidup rata-rata selama 11 tahun dan menjaga sel mereka tetap hidup selama jangka waktu yang tidak terbatas hanya dengan membebaskan sel tersebut dari kotorannya sendiri dan dengan memasok nutrisi yang dibutuhkan. Sel-sel ini terus hidup selama 34 tahun. Setelah itu Rockefeller Institute yakin bahwa mereka bisa menjaga sel-sel itu tetap hidup selama dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri percobaan. Berapa persen makanan yang mengandung air? Jika Anda membuat daftar makanan yang Anda konsumsi 1 minggu terakhir, berapa persen makanan yang kaya air? Apakah 70%? Saya meragukannya. Bagaimana kalau 50%? 25%? 15. Saat saya menanyakan hal ini dalam seminar-seminar saya, biasanya menemukan bahwa sebagian besar orang yang mengkonsumsi sekitar 15-12% makanan yang mengandung air, dan itu jelas lebih tinggi dibandingkan populasi secara keseluruhan. Saya beritahu sesuatu, 15% sama dengan bunuh diri. Jika Anda tidak mempercayai saya, periksa saja statistik penyakit kanker dan jantung serta tinjauan mengenai makanan apa yang direkomendasikan oleh National Academy Science agar Anda dihindari dan jumlah kandungan air dalam makanan tersebut. Jika Anda melihat dalam alam dan Anda melihat binatang yang paling besar dan kuat, maka Anda akan menemukan kalau mereka adalah herbivore. Gorila, gajah, badak, dan sebagainya hanya mengkonsumsi makanan yang kaya air. Herbivora hidup lama dibandingkan karnivora. Contohnya burung nasar. Menurut Anda, mengapa mereka berwajah seperti itu? Karena tidak mengkonsumsi makanan yang kaya air. Jika Anda mengkonsumsi makanan yang kering dan mati, coba tebak bagaimana wajah Anda. Saya hanya setengah bercanda mengenai hal ini. Sebuah gedung hanya bisa sekuat dan seanggun bagian-bagiannya.
Hal yang sama berlaku untuk tubuh Anda. Jika Anda ingin merasa sangat sehat, maka pikiran sehat menyuruh Anda untuk mengkonsumsi makanan segar yang kaya air. Semudah itu. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa 70% makanan Anda merupakan makanan yang kaya air? Sebenarnya sangat mudah. Mulai saat ini, pastikan Anda mengkonsumsi sayuran setiap makan. Pastikan Anda mengkonsumsi buah sebagai cemilan, bukannya permen. Anda akan merasakan perbedaan saat tubuh Anda berfungsi dengan lebih baik sehingga membuat Anda merasa sangat sehat. Kunci ketiga untuk hidup sehat adalah prinsip kombinasi makanan yang baik. Belum lama ini seorang dokter bernama Stephen Smith merayakan ulang tahun ke-100-nya. Saat ditanya apa yang membuatnya bisa hidup selama itu, dia menjawab, rawatlah perut Anda selama 50 tahun pertama dan perut Anda akan merawat Anda selama 50 tahun kemudian. Hal yang benar tidak perlu dikatakan. Banyak ilmuwan hebat yang telah meneliti kombinasi makanan. Dr. Herbert Shelton adalah yang paling terkenal. Namun tahukah Anda siapakah ilmuwan pertama yang meneliti secara mendalam? Ilmuwan tersebut adalah Dr. Ivan Pavlov, pria yang terkenal berbakat. Karya pertamanya tentang rangsangan atau tanggapan. Sebagian orang mengubah kombinasi makanan menjadi sesuatu yang sangat rumit, tetapi sebenarnya sangat mudah, yaitu sebagian makanan tidak boleh dimakan bersama dengan makanan yang lain. Jenis makanan yang berbeda membutuhkan jenis getah pencernaan yang berbeda dan tidak semua getah pencernaan cocok. Misalnya, apakah Anda mengkonsumsi daging bersama dengan kentang? Bagaimana dengan keju dan roti atau susu dan sereal atau ikan dan nasi? Bagaimana seandainya saya memberitahu Anda bahwa kombinasi tersebut sangat merusak organ dalam Anda dan menghilangkan energi Anda? Anda mungkin mengatakan kalau apa yang saya katakan itu masuk akal, tapi sekarang saya sudah gila. Maka saya jelaskan mengapa kombinasi makanan ini merusak dan bagaimana Anda bisa menyelamatkan banyak sekali energi yang saat ini Anda buang. Makanan yang berbeda dicerna dengan cara yang berbeda pula. Makanan yang mengandung zat tepung, nasi, roti, kentang, dan sebagainya membutuhkan media pencernaan alkali yang awalnya dipasok di dalam mulut oleh enzim piatin. Makanan berprotein atau daging, produk susu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan semacamnya membutuhkan media asam untuk dicerna, asam hidrolik dan pepsin. Nah, hukum kimia mengatakan bahwa dua media yang bertentangan, asam dan alkali, tidak bisa bekerja pada saat yang bersamaan. Mereka saling menetralkan satu sama lain. Jika Anda mengkonsumsi makanan berprotein bersamaan dengan makanan yang mengandung zat tepung, maka pencernaan terganggu atau benar-benar berhenti. Makanan yang tidak dicerna menjadi tanah bagi bakteri yang mengurai dan membusukkannya, sehingga menyebabkan gangguan dan gas pencernaan. Kombinasi makanan yang tidak cocok menghilangkan energi Anda, dan apapun yang menyebabkan hilangnya energi berpotensi menimbulkan penyakit. Karena menciptakan asam yang berlebihan yang menyebabkan darah mengental dan oleh sebab itu bergerak lebih pelan ke dalam tubuh sehingga menghilangkan oksigen dalam tubuh. Ingat apa yang Anda rasakan setelah Anda pulang dari makan malam Thanksgiving tahun lalu? Sebaik apapun itu, hal itu bagi kesehatan Anda, aliran darah yang sehat dan fisiologi yang energik, menciptakan hasil yang Anda inginkan dalam hidup. Obat resep apa yang paling laris di Amerika Serikat? Tahukah Anda dulu obat penenang Valium? Sekarang Tegamet, yaitu obat untuk gangguan perut. Mungkin ada cara yang lebih bijaksana untuk makan. Itulah guna kombinasi makanan. Berikut ini cara paling mudah untuk memahaminya. Konsumsilah hanya satu makanan kental setiap kali makan. Apa itu makanan kental? Itu adalah makanan apapun yang tidak kaya air. Misalnya daging kering merupakan makanan kental. Sedangkan semangka merupakan makanan yang kaya air. Sebagian orang tidak ingin membatasi asupan makanan kental mereka. Jadi saya akan memberitahu Anda sebaiknya apa yang bisa Anda lakukan. Pastikan Anda tidak mengkonsumsi karbohidrat yang mengandung zat tepung dan protein pada saat yang sama. Jangan mengkonsumsi daging bersamaan dengan kentang. Jika Anda merasa tidak bisa hidup tanpa kedua makanan tersebut, maka konsumsilah satu makanan saat makanan siang dan satu saat makan malam. Itu tidak begitu sulit, bukan? Anda bisa pergi ke restoran terbaik di dunia dan berkata, saya memesan daging panggang tanpa kentang panggang, dan saya memesan seporsi besar selada dan sayuran rebus.
Itu tidak masalah karena protein akan bercampur dengan selada dan sayuran sebab semua itu adalah makanan yang mengandung air. Anda juga bisa memesan 1 atau 2 kentang panggang tanpa daging panggang dan memesan seporsi besar selada serta sayuran rebus. Akankah Anda meninggalkan makanan seperti itu saat merasa lapar? Tentu saja tidak. Apakah Anda bangun di pagi hari dalam keadaan lelah, bahkan setelah tidur selama 6, 7, atau 8 jam? Anda tahu mengapa? Saat Anda sedang tidur, tubuh Anda bekerja lembur untuk mencerna kombinasi makanan yang tidak cocok yang Anda masukkan ke dalam perut Anda. Bagi banyak orang, pencernaan membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan hampir yang lainnya. Saat makanan dicampur dengan tidak tepat dalam saluran pencernaan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya bisa selama 8, 10 dan 12 jam atau 14 jam bahkan lebih. Saat makanan dicampur dengan tepat, maka tubuh bisa melakukan tugasnya dengan baik dan pencernaan berlangsung rata-rata selama 3 hingga 4 jam sehingga Anda tidak perlu menghabiskan energi Anda untuk pencernaan. Sumber yang sangat bagus untuk laporan yang mendalam mengenai masalah kombinasi makanan adalah Food Combining dari Easy karya Dr. Herbert Sultan. Selain itu, mantan rekan saya yaitu Harvey Marlin Diamond telah menulis buku yang sangat bagus berjudul Fit for Life. Buku ini penuh dengan resep kombinasi makanan yang sangat bagus untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Lihatlah tabel kombinasi makanan dan ikutilah prinsip-prinsip tersebut saat makan. Mari kita lanjutkan ke kunci keempat, yaitu hukum makan yang terkendali. Apakah Anda senang makan? Saya juga. Di sini ada tabelnya, teman-teman. Ini cuma bisa kalian dapatkan kalau membeli buku Unlimited Power ya. Mau belajar cara makan yang banyak, ini caranya. Makan sedikit, dengan cara itu Anda akan bertahan cukup lama untuk makan banyak. Satu persatu penelitian medis menunjukkan hal yang sama. Cara paling pasti untuk meningkatkan masa hidup binatang adalah dengan mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsinya. Dr. Cliff McClay melakukan penelitian yang terkenal di Cornell University. Dalam percobaan tersebut, dia menggunakan tikus percobaan yang mengurangi separuh asupan makanan mereka. Hal tersebut meningkatkan masa hidup mereka 2 kali lipat. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dr. Edward J. Masoro di University of Texas bahkan lebih menarik lagi. Masaro bekerja menggunakan 3 kelompok tikus, yaitu satu kelompok makan sebanyak yang diinginkannya, kelompok kedua asupan makanannya dikurangi 60%, dan kelompok ketiga bisa makan sebanyak yang diinginkannya, tetapi asupan proteinnya dikurangi separuh. Ingin tahu apa yang terjadi? Setelah 810 hari, hanya 13% dari kelompok pertama yang masih hidup. Dari kelompok kedua yang mengkonsumsi makanan dikurangi sebanyak 60%, 97% diantaranya masih hidup. Dan dari kelompok ketiga yang asupan makannya masih tinggi tetapi konsumsi proteinnya dikurangi separuh, 50% masih hidup. Apakah hal ini memiliki pesan? Dr. Ray Walford, seorang peneliti terkenal dari UCLA menyimpulkan kekurangan nutrisi sejauh ini merupakan satu-satunya cara yang kita ketahui terus menghambat proses penuaan dan memperpanjang masa hidup maksimum binatang berdarah panas. Berbagai penelitian ini tak diragukan lagi dapat diterapkan pada manusia karena berhasil pada spesies apapun yang diteliti sejauh ini. Berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan fisiologi termasuk penurunan sistem kekebalan tubuh yang normal ditunda oleh pembatasan makanan. Jadi pesannya mudah dan jelas, yaitu kurangi makan, hidup lebih panjang. Saya sama seperti Anda, saya suka sekali makan. Itu bisa menjadi semacam hiburan. Namun pastikan hiburan Anda tidak membunuh Anda. Jika Anda ingin mengkonsumsi sejumlah besar makanan, Anda bisa. Cuma Anda harus memastikan makanan tersebut kaya air. Anda bisa mengkonsumsi selada jauh lebih banyak dibandingkan daging panggang dan tetap bersemangat dan sehat. Kunci kelima dari program hidup sehat adalah prinsip konsumsi buah-buahan yang baik. Buah merupakan makanan paling sempurna.
Buah membutuhkan paling sedikit energi untuk mencernanya dan memberi tubuh Anda paling banyak energi. Satu-satunya makanan yang membentuk otak Anda bisa bekerja adalah glukosa. Buah paling banyak mengandung fruktosa yang bisa dengan mudah diubah menjadi glukosa. Yang seringkali 90-95% mengandung air, itu berarti buah bisa membersihkan dan merawat tubuh pada saat yang sama. Satu-satunya masalah dengan buah adalah sebagian besar orang tidak mengetahui cara mengkonsumsi dengan cara yang membuat tubuh bisa menggunakan nutrisinya dengan baik. Anda harus selalu mengkonsumsi buah saat perut kosong. Mengapa? Alasannya karena buah biasanya tidak dicerna di dalam perut. Buah dicerna di usus kecil. Buah dirancang untuk masuk melalui perut dalam waktu beberapa menit dan masuk ke dalam usus, tempat buah melepaskan kandungan gulanya. Namun, jika ada daging, kentang, atau zat tepung di dalam perut, maka buah terjebak di sana dan mulai berfermentasi. Pernahkah Anda mengkonsumsi buah untuk pencuci mulut setelah makan dan mendapati diri Anda bersendawa mengeluarkan sisa rasa dan tidak enak sepanjang malam? Alasannya karena Anda tidak mengkonsumsinya dengan tepat. Anda harus selalu mengkonsumsi buah saat perut kosong. Jenis buah terbaik adalah buah segar atau jus buah yang baru diperas. Jangan mengkonsumsi jus dari kaleng atau botol. Mengapa tidak? Seringkali jus tersebut dipanaskan dalam proses penutupan dan strukturnya menjadi asam. Apakah Anda ingin melakukan pembelian yang paling menguntungkan? Belilah alat pembuat jus. Apakah Anda memiliki mobil? Jualah mobil Anda dan belilah alat pembuat jus. Alat pembuat jus tersebut akan membawa Anda lebih jauh. Atau belilah saja alat pembuat jus sekarang. Anda bisa mengkonsumsi jus tersebut sama seperti buahnya, yaitu saat perut kosong. Dan jus dicerna dengan sangat cepat sehingga Anda bisa mengkonsumsi makanan 15 atau 20 menit kemudian. Bukan hanya saya yang mengatakan hal ini. Dr. William Castillo, kepala penelitian jantung yang terkenal dari Framingham, Massachusetts, dan telah mengatakan bahwa buah merupakan makanan terbaik yang bisa Anda konsumsi untuk melindungi diri Anda dari penyakit jantung. Dia mengatakan bahwa buah mengandung bioflavonoid yang mencegah darah agar tidak mengental dan menyumbat arteri. Selain itu juga memperkuat pertumbuhan kapiler dan pembuluh darah kapiler yang lemah biasanya menyebabkan pendarahan dalam dan serangan jantung. Belum lama ini saya berbicara dengan seorang pelari maraton di salah satu seminar kesehatan yang saya dukung. Dia pada dasarnya orang yang sangat skeptis, tetapi dia setuju untuk mengkonsumsi buah dengan tepat dalam menu makanannya. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu larinya 9,5 menit lebih cepat. Dia mengurangi masa pemulihannya sehingga separuh dan dia lolos mengikuti Boston Marathon untuk kali pertama dalam hidupnya. Saya ingin Anda mengucapkan satu hal terakhir tentang buah. Seharusnya Anda memulai hari dengan apa? Apa yang seharusnya Anda konsumsi pada sarapan? Apakah menurut Anda merupakan ide yang pintar jika bangun tidur dan menyumbat tubuh Anda dengan banyak sekali makanan yang akan Anda cerna sepanjang hari? Itu tentu saja tidak. Yang Anda butuhkan adalah sesuatu yang mudah dicerna, yang menyediakan fruktosa yang bisa segera digunakan oleh tubuh dan membantu membersihkan tubuh. Saat Anda bangun dan selama Anda bisa dalam satu hari mengkonsumsilah buah segar saja atau jus buah yang baru diperas. Lakukanlah hal ini hingga setidaknya jam 12 siang setiap hari. Semakin lama Anda hanya mengkonsumsi buah dalam tubuh, semakin besar kemungkinan tubuh Anda membersihkan dirinya sendiri. Jika Anda mulai berhenti mengkonsumsi kopi dan sampah lain yang biasanya memenuhi tubuh Anda di pagi hari, maka Anda akan merasakan kekuatan dan tenaga baru yang tidak akan Anda percayai. Cobalah selama 10 hari ke depan dan buktikan sendiri. Kunci keenam untuk hidup sehat adalah mitos protein. Pernahkah Anda mendengar kalimat yang berbunyi jika Anda mengatakan sebuah kebohongan yang cukup besar dengan cukup keras dan lama, maka cepat atau lambat orang akan mempercayai Anda? Selamat datang di dunia protein yang indah. Tidak ada kebohongan yang lebih besar yang pernah ada dibandingkan kebohongan bahwa manusia membutuhkan makanan tinggi protein untuk mempertahankan kesehatan dan tubuhnya. Kemungkinan besar Anda sangat mengetahui asupan protein Anda. Mengapa demikian? Sebagian orang menginginkan tingkat energi mereka meningkat.
Sebagian berpikir karena membutuhkan protein untuk membantu daya tahan tubuh mereka. Sebagian mengkonsumsi protein agar tulang mereka kuat. Kelebihan protein memiliki efek samping yang sebaliknya pada setiap kasus tersebut. Mari kita mencari contoh untuk berapa banyak protein yang sebenarnya Anda butuhkan. Menurut Anda, kapan manusia paling membutuhkan protein? Mungkin saat mereka bayi. Alam telah menyediakan makanan yaitu air susu ibu yang memberi bayi semua yang dibutuhkan. Tebaklah, berapa banyak kandungan protein dalam air susu ibu? 50%, 25%, 10%? Semuanya terlalu tinggi. Air susu ibu mengandung protein sebesar 2,38% saat bayi lahir dan berkurang menjadi 1,6 sampai 1,6% sampai 1,2 hingga 1,6% dalam 6 bulan. Hanya itu. Jadi dari mana kita mendapatkan gagasan kalau manusia membutuhkan banyak sekali protein? Tak seorang pun yang mengetahui berapa banyak protein yang kita butuhkan. Setelah 10 tahun meneliti kebutuhan protein manusia, Dr. Mark Hackstead, mantan profesor nutrisi di Harvard Medical School, menegaskan kenyataan bahwa sebagian besar manusia tampaknya menyesuaikan diri dengan berapapun asupan protein yang tersedia bagi mereka. Selain itu, bahkan orang seperti Frances Lepe yang menulis buku Diet for a Small Planet yang hampir selama 1 dekade mempromosikan konsep mengkombinasikan sayur agar mendapatkan semua asam amino yang penting, sekarang mengatakan bahwa dirinya salah. Bahwa manusia tidak harus mengkombinasikan protein mereka karena jika Anda mengkonsumsi makanan vegetarian yang sangat seimbang, maka Anda akan mendapatkan semua protein yang Anda butuhkan. The National Academy of Science mengatakan bahwa pria dewasa di Amerika membutuhkan 56 gram protein setiap hari. Dalam sebuah laporan yang dibuat oleh International Union Nutritional Science juga mengetahui bahwa setiap negara memiliki persyaratan asupan protein setiap hari untuk pria dewasa yang berbeda dari mulai 39 hingga 110 gram per hari. Jadi siapa yang sebenarnya tahu mengapa Anda membutuhkan semua protein itu? Barangkali untuk menggantikan protein Anda yang hilang. Namun Anda hanya kehilangan sedikit sekali protein melalui pembuangan dan pernafasan setiap hari. Jadi dari mana mereka mendapatkan angka tersebut? Kami menelpon National Academy of Science dan bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan angka 56 gram tersebut. Sebenarnya buku mereka sendiri mengatakan bahwa kita hanya membutuhkan 30 gram. Tetapi mereka merekomendasikan 56 gram. Sekarang mereka juga mengatakan bahwa asupan protein yang berlebihan memperberat kerja saluran kencing dan menyebabkan kelelahan. Jadi mengapa mereka merekomendasikan jauh lebih banyak dari yang menurut mereka itu butuhkan? Kami masih menunggu jawaban yang bagus. Mereka hanya mengatakan kepada kami kalau mereka dulu merekomendasikan 80 gram, tetapi saat mereka memutuskan untuk menurunkannya, mereka menerima banyak protes dari masyarakat. Dari siapa? Apakah Anda tahu saya juga menelepon untuk menyampaikan keluhan? Tidak mungkin. Protes tersebut datang dari pihak-pihak berkepentingan yang mencari nafkah dan menjual makanan dan produk tinggi protein. Apa rencana pemasaran terbesar di dunia ini? Jawabannya adalah membuat orang-orang berpikir mereka akan meninggal kecuali mereka menggunakan produk Anda. Itulah yang telah terjadi dengan protein. Maka kita menganalisa ini dengan benar. Bagaimana dengan berpendapat yang mengatakan Anda membutuhkan protein untuk energi? Apa yang digunakan tubuh Anda untuk menghasilkan energi? Pertama, tubuh menggunakan glukosa dari buah, sayuran, dan toge. Kemudian menggunakan zat tepung, lalu menggunakan lemak. Hal terakhir yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi adalah protein. Sehingga mitos tersebut sangat berlebihan. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa protein membantu meningkatkan daya tahan tubuh? Salah. Protein yang berlebihan memberi tubuh nitrogen yang berlebihan sehingga menyebabkan kelelahan. Para binaragawan yang mengkonsumsi banyak protein tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lari maraton. Mereka terlalu lelah. Nah, bagaimana pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa protein membuat tulang kuat? Salah lagi. Malah sebaliknya, terlalu banyak protein terus dikaitkan dengan osteoporosis, yaitu pengkeroposan dan pelemahan tulang. Tulang terkuat di dunia ini adalah milik vegetarian. Saya bisa memberi Anda 100 alasan mengapa mengkonsumsi daging untuk mendapatkan protein merupakan salah satu hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Misalnya, salah satu produk sampingan dari metabolisme protein adalah gas amonia.
Saya akan menjelaskan dua hal secara khusus. Pertama, daging mengandung tingkat asam urat yang tinggi. Asam urat merupakan salah satu sampah tubuh atau produk pengeluaran yang berasal dari kerja sel hidup. Ginjal mengeluarkan asam urat dari aliran darah dan mengirimnya ke kandung kemih untuk dikeluarkan bersama urea dalam bentuk air kencing. Jika asam urat tidak dibuang saat itu juga dengan bersih dari darah, maka akan menumpuk di jaringan tubuh yang nantinya menyebabkan encok atau batu kemih. Belum lagi pengaruhnya pada ginjal Anda. Penderita leukemia biasanya diketahui memiliki tingkat asam urat yang sangat tinggi dalam aliran darah mereka. Selembar daging rata-rata memiliki 14 biji asam urat. Tubuh Anda hanya bisa membuang sekitar 8 biji asam urat setiap hari. Selain itu, tahukah Anda dari mana rasa daging berasal? Asam urat dari binatang mati yang Anda konsumsi. Jika Anda meragukan hal ini, cobalah mengkonsumsi daging halal sebelum dibumbui. Saat daging mengering, begitu juga sebagian besar asam urat. Daging tanpa asam urat tidak memiliki rasa. Itulah yang ingin Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Asam yang biasanya dibuang dalam air kencing binatang. Di samping itu, daging penuh dengan bakteri pembusuk. Seandainya Anda bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan bakteri pembusuk, mereka adalah kuman usus besar. Seperti yang dijelaskan Dr. J. Milton Hoffman dalam bukunya yang berjudul The Missing Link in the Medical Curriculum, which is Food Chemistry in Relationship to Body Chemistry, halaman 135. Saat binatang hidup, proses osmosis dalam usus besar mencegah bakteri pembusuk masuk ke dalam tubuh binatang. Saat binatang mati, proses osmosis berhenti dan bakteri pembusuk mengerumuni dinding usus besar dan masuk ke dalam daging. Mereka menggepuk daging. Anda mengetahui bahwa daging harus menua, yang membuat tua atau mengempukkan daging tersebut dalam bakteri pembusuk. Para ahli lainnya mengatakan bakteri dalam daging sebagai berikut. Bakteri dalam daging memiliki sifat yang sama dengan bakteri dalam pupuk dan jumlahnya lebih banyak dalam daging dibandingkan pupuk segar. Semua daging terinfeksi kuman pupuk dalam proses penyembelihan dan jumlahnya meningkat jika daging semakin lama disimpan. Itulah yang ingin Anda makan? Itukah yang ingin Anda makan? Jika Anda memang harus mengkonsumsi daging, inilah yang harus Anda lakukan. Pertama, belilah dari sumber yang menjamin sapinya mengkonsumsi rumput, yaitu sumber yang menjamin sapinya tidak diberi hormon pertumbuhan atau DES. Kedua, kurangilah asupan daging Anda sebanyak mungkin. Tetapkan sajian daging maksimum yang baru dalam satu hari. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hanya dengan tidak mengkonsumsi daging Anda akan sehat. Dan saya juga tidak mengatakan jika Anda mengkonsumsi daging maka Anda tidak bisa sehat. Kedua pernyataan tersebut tidak ada yang benar. Banyak mengkonsumsi daging yang lebih sehat dari vegetarian hanya karena sebagian vegetarian memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa jika mereka tidak mengkonsumsi daging, maka mereka juga mengkonsumsi yang lain. Saya jelas tidak menyarankan hal tersebut. Namun Anda harus mengetahui bahwa Anda bisa lebih sehat dan bahagia dari diri Anda sekarang dengan memutuskan Anda tidak mau lagi mengkonsumsi daging atau kulit makhluk hidup. Tahukah Anda kesamaan antara Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, Henry David Thoreau, George Bernard Shaw, Benjamin Franklin, Thomas Edison, dan Albert Schweitzer dan Mahatma Gandhi? Mereka semua vegetarian. Bukan sekelompok orang yang buruk untuk dicontoh, bukan? Apakah produk olahan susu lebih baik? Dalam beberapa hal mereka bahkan lebih buruk. Setiap binatang memiliki susu dengan unsur yang seimbang untuk binatang tersebut. Banyak masalah yang muncul dari meminum susu binatang lain termasuk sapi. Misalnya hormon pertumbuhan yang kuat dalam susu sapi dirancang untuk membesarkan anak sapi dari yang seberat 45 kg saat lahir menjadi 500 kg saat dewasa dan secara fisik 2 tahun kemudian. Jika dibandingkan bayi manusia lahir dengan berat 3 hingga 4 kg dan mencapai kedewasaan fisik dengan berat 50 hingga 100 kg saat 21 tahun kemudian. Ada banyak sekali kontroversi mengenai efek hal ini pada populasi kita. Dr. William Ellis, ahli terkenal mengenai produk olahan susu dan bagaimana pengaruhnya pada aliran darah manusia, menyatakan bahwa jika Anda ingin alergi minuman susu, minumlah susu. Jika Anda ingin aliran darah Anda tersumbat, minumlah susu.
Dia mengatakan bahwa alasan adalah karena hanya sedikit manusia dewasa yang bisa mencerna dengan baik protein dalam susu sapi. Protein utama dalam susu sapi adalah kasein, yaitu protein yang dibutuhkan metabolisme sapi agar sehat. Namun kasein tidak dibutuhkan oleh manusia. Menurut penelitiannya, bayi dan orang dewasa sangat sulit mencerna kasein. Penelitiannya menunjukkan bahwa setidaknya pada bayi 50% kasein itu lebih tidak dicerna. Protein yang dicerna sebagian ini sering memasuki aliran darah yang mengganggu jaringan, sehingga membuat manusia rentan alergi. Pada akhirnya, hati harus membuang semua protein sapi yang dicerna sebagian ini, dan hal tersebut memberikan beban yang berat pada seluruh sistem pembuangan dan khususnya pada hati. Sebaliknya, laktal bumin yang merupakan protein utama dalam susu manusia mudah dicerna oleh manusia. Mengenai masalah susu untuk mendapatkan kalsium, Ellis mengatakan bahwa setelah menguji darah lebih dari 225.000 orang, dia menemukan bahwa mereka yang meminum 3-4 hingga 5 gelas susu sehari memiliki kadar kalsium yang dalam darah yang paling rendah. Menurut Ellis, jika Anda ingin mendapatkan kalsium yang cukup, konsumsilah banyak sayuran hijau, mentega wijen, dan kacang-kacangan. Semuanya sangat kaya kalsium dan mudah digunakan oleh tubuh. Selain itu, penting untuk diingat bahwa jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak kalsium, maka bisa menumpuk dalam ginjal dan membentuk batu ginjal, sehingga untuk menjaga agar konsentrasi darah Anda tetap rendah, tubuh Anda menolak sekitar 80% kalsium yang Anda konsumsi. Namun jika Anda khawatir ada sumber kalsium selain susu, misalnya lobak Cina yang kurang lebih mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibandingkan susu. Menurut banyak ahli, kekhawatiran sebagian besar orang mengenai kalsium tidak berdasar. Ada efek utama susu pada Apa efek utama susu pada tubuh? Susu menjadi lendir penyumbat yang mengeras, menyumbat dan menempel di semua yang ada di dalam usus kecil, sehingga membuat kerja tubuh menjadi semakin sulit. Bagaimana dengan keju? Itu hanya susu padat. Ingatlah bahwa membutuhkan 3 hingga 4 liter susu untuk membuat setengah kilogram keju. Kandungan lemaknya saja sudah cukup menjadi alasan untuk membatasi asupannya. Jika Anda benar-benar ingin keju, campurlah sedikit ke dalam porsi besar selada. Dengan cara seperti itu, Anda memiliki banyak makanan kaya air untuk menetralkan efek penyumbatannya. Bagi sebagian orang, berhenti makan keju kedengarannya mengerikan. Saya tahu Anda sangat menyukai pizza dan keju krim, yogurt. Sama buruknya es krim bukan makanan yang akan mendukung Anda menjadi sehat. Namun, Anda tidak harus berhenti mengkonsumsi makanan yang lezat tersebut. Anda bisa memasukkan pisang beku ke dalam alat pembuat jus untuk membuat sesuatu yang rasa dan teksturnya sama seperti es krim, tetapi sangat memelihara tubuh Anda. Bagaimana dengan keju lembut? Tahukah Anda apa yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan produk susu untuk mengentalkan keju lembut mereka dan membuatnya lengket? Plaster of Paris kalsium sulfat. Saya tidak bercanda. Standar federal memperbolehkan, meskipun penggunaannya melanggar hukum di California. Namun jika keju lembut dibuat di negara bagian yang memperbolehkannya, maka keju tersebut bisa dikirim ke California dan dijual di sana. Bisakah Anda membayangkan mencoba membuat aliran darah yang bersih dan mengalir dengan lancar dan kemudian memenuhinya dengan plaster of Paris? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentang produk olahan susu seperti ini sebelumnya? Karena banyak sebab. Sebagian berhubungan dengan kondisi di masa lalu dan sistem keyakinan. Sebab lainnya mungkin berhubungan dengan kenyataan bahwa pemerintah federal menghabiskan sekitar 2,5 miliar per tahun untuk mengatasi kelebihan susu. Kenyataannya menurut The New York Times tanggal 11 bulan 11 tanggal 18 tahun 83, strategi terbarunya adalah kampanye iklan pemerintah yang mendorong konsumsi produk susu lebih banyak. Meskipun iklan semacam itu bertentangan dengan kampanye pemerintah yang lain yang memperingatkan bahaya mengkonsumsi terlalu banyak lemak. Gudang-gudang milik pemerintah sekarang dipenuhi dengan 650 juta kilogram susu kering, 200 miliar kilogram mentega, dan 450 juta kilogram keju. Omong-omong, ini bukan serangan terhadap industri olahan susu. Saya menganggap para peternak sapi sebagai orang yang bekerja paling keras di negara kita. Namun bukan berarti saya akan terus menggunakan produk mereka jika saya menganggapnya tidak mendukung saya menjadi sehat.
Dulu saya juga sama dengan Anda. Pizza adalah makanan kesukaan saya. Saya rasa saya tidak akan bisa berhenti mengkonsumsinya. Namun, sejak saya berhenti mengkonsumsinya, saya merasa jauh lebih baik sehingga tidak mungkin saya akan mengkonsumsinya kembali. Mencoba menjelaskan perbedaannya sama dengan mencoba menjelaskan aroma mawar ke seorang yang tidak pernah mencium mawar. Mungkin Anda harus mencium mawar sebelum Anda menilainya. Cobalah berhenti minum susu dan batasilah asupan produk olahan susu lainnya selama 30 hari dan nilailah berdasarkan apa yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Seluruh isi buku ini dirancang agar Anda mendapatkan informasi, memutuskan apa yang menurut Anda berguna, dan membuang apa yang menurut Anda tidak berguna. Namun mengapa Anda tidak mencoba semua prinsip yang ada sebelum Anda menilainya? Cobalah ke-6 prinsip hidup sehat. Cobalah selama 10 hingga 30 hari ke depan atau sepanjang hidup Anda dan nilailah sendiri apakah semua prinsip tersebut menghasilkan tingkat energi yang lebih tinggi dan perasaan bersemangat yang mendukung Anda untuk apapun yang Anda lakukan. Saya akan memberi Anda satu peringatan kecil. Jika Anda mulai bernafas dengan baik menggunakan cara yang merangsang sistem limfa Anda dan Anda mulai mengkombinasikan makanan Anda dengan baik serta mengkonsumsi 70% makanan yang mengandung air, apa yang akan terjadi? Ingat, apa yang dikatakan Dr. Bryce tentang kebaikan air? Pernahkah Anda melihat api menyala di sebuah gedung yang hanya memiliki sedikit pintu keluar? Semua orang berebut untuk keluar di pintu yang sama. Tubuh Anda juga bekerja seperti itu. Tubuh Anda akan mulai membersihkan sampah yang menumpuk di dalam tubuh Anda selama bertahun-tahun dan mungkin menggunakan energi baru untuk melakukannya secepat mungkin. Jadi, Anda mungkin tiba-tiba mulai bersin untuk mengeluarkan lendir yang berlebihan. Apakah itu berarti Anda pilek? Tidak. Anda mengkonsumsi pilek, Anda menciptakan pilek. Selama bertahun-tahun dengan kebiasaan makan yang buruk, tubuh Anda sekarang mungkin memiliki energi untuk menggunakan organ pembuangan Anda mengeluarkan sampah berlebihan yang sebelumnya disimpan di dalam jaringan dan aliran darah. Sebagian kecil orang mungkin mengeluarkan cukup banyak racun dari jaringan tubuh mereka ke aliran darah sehingga menyebabkan mereka sedikit pusing. Haruskah mereka minum Excedrin? Tidak. Anda ingin racun tersebut berada di mana? Di luar atau di dalam? Anda ingin lendir yang berlebihan berada di mana? Di sapu tangan atau di dalam paru-paru Anda? Ini cara yang sangat mudah untuk membersihkan kebiasaan sehat yang buruk selama bertahun-tahun. Namun sebagian besar orang tidak akan menunjukkan reaksi negatif sama sekali, tetapi akan merasa energi dan kesehatannya meningkat. Jelas hanya ada sedikit tempat dalam buku ini untuk membahas makanan. Banyak sekali subjek seperti lemak dan minyak, gula, rokok dan sebagainya yang tidak dibahas. Jadi saya berharap bab ini akan mendorong Anda untuk meneliti kesehatan Anda sendiri. Jika Anda menginginkan lebih banyak informasi mengenai pendapat saya, Anda bisa menulis ke Robin Research Institute di Del Mar, California untuk mendapatkan berbagai hal yang mendukung Anda, seperti informasi atau resep, atau Anda bisa menghubungi American Natural Hygiene Society yang pendapatnya saya sampaikan dan dukung. Ingatlah bahwa kualitas fisiologi kita mempengaruhi tanggapan dan perilaku kita. Kita melihat semakin banyak bukti setiap hari bahwa makanan orang Amerika seperti makanan sampah, makanan cepat saji, bahan pengawet, dan bahan kimia menyebabkan sampah terjebak di dalam tubuh. Dan sampah tersebut mengubah kadar oksigen dan tingkat energi tubuh sehingga menyebabkan banyak hal mulai dari kanker hingga kejahatan. Salah satu hal penting menakutkan yang pernah saya baca adalah pola makan anak yang sangat nakal yang diceritakan kembali oleh Alexander Strauss dalam bukunya Diet, Crime, dan Delinquency. Untuk sarapan, anak tersebut mengkonsumsi 5 cangkir sugar smack dengan setengah sendok teh gula, 1 buah donat berlapis gula, dan 2 gelas susu. Dia mengkonsumsi gula-gula sangat panjang dan 3 lembar daging setebal 6 cm sebagai cemilan. Kemudian untuk makan siang, dia mengkonsumsi 2 roti isi daging, kentang goreng, gula lagi, dan seporsi kecil kacang hijau. Dan sedikit atau tidak sama sekali selada. Dia mengkonsumsi roti tawar dan susu coklat sebelum makan malam. Kemudian dia makan roti tawar, berlapis mentega kacang dan jeli, sekaleng sup tomat, dan segelas kol ait manis. Lalu dia makan semangkuk es krim, permen maraton, dan segelas kecil air. Seberapa banyak dari gula yang dapat dikonsumsi oleh tubuh? Berapa banyak makanan mengandung air yang dikonsumsinya? Apakah makanannya dikombinasikan dengan tepat?
Sebuah keluarga yang membesarkan anak dengan pola makan yang sedikit mirip dengan pola makan ini benar-benar mencari masalah. Itu menurut Anda berbagai makanan. Itu mempengaruhi fisiologinya serta kondisi dan perilakunya. Pastinya saat mengisi kuesioner tentang asupan nutrisi, bocah 14 tahun ini mencentang beberapa gejala berikut ini. Setelah saya tidur, saya bangun dan tidak bisa tidur lagi. Saya merasa pusing, kulit saya terasa gatal dan kesemutan, perut atau usus saya bermasalah, kulit saya sudah mulai lebam dan membiru, saya bermimpi buruk, saya merasa pusing, pening, atau keringat dingin, atau lemah dalam menjaga. Saya merasa lapar atau merasa pusing jika tidak sering makan. Saya sering melupakan sesuatu. Saya menambahkan gula ke hampir semua yang saya makan atau minum. Saya sangat gelisah. Saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Saya sulit memutuskan sesuatu. Saya merasa depresi. Saya terus mengkhawatirkan sesuatu. Saya merasa bingung. Saya merasa depresi atau sedih tanpa sebab. Saya sedikit melebih-lebihkan masalah dan mudah marah. Saya merasa takut, saya merasa sangat gugup, saya sangat emosional, saya menangis tanpa alasan yang jelas. Karena berada dalam kondisi ini, apa menurut Anda anak ini menjadi nakal? Untungnya anak ini dan masih banyak anak lainnya sekarang perilakunya sangat berubah. Bukan karena mereka dihukum dengan dipenjara dalam waktu lama, tetapi karena sumber utama dari perilaku mereka yaitu kondisi biokimia mereka telah diubah melalui pola makan. Kejahatan tidak hanya di dalam pikiran. Variabel biokimia mempengaruhi kondisi dan juga perilaku. Pada 1952, Dekan James Simpson dari Harvard School of Public Health mengatakan, kita membutuhkan pendekatan baru untuk meneliti penyakit kejiwaan. Tidak mungkinkah saat ini kita menghabiskan terlalu banyak waktu, energi, dan uang untuk mencoba membersihkan pikiran, sehingga kita bisa lebih beruntung karena mencoba untuk menemukan dan menghilangkan penyebab biologis khusus dari penyakit kejiwaan. Pola makan Anda mungkin tidak mengubah Anda menjadi seorang penjahat, tetapi mengapa tidak mengembangkan gaya hidup yang mendukung penuh diri Anda untuk berada dalam kondisi paling berdaya sepanjang waktu? Saya menjalankan gaya hidup bebas penyakit selama bertahun-tahun, namun adik laki-laki saya sering merasa lelah dan sakit selama jangka waktu yang sama. Saya berbicara kepadanya tentang hal ini dalam beberapa kesempatan, dan setelah melihat perubahan dalam kesehatan saya selama 7 tahun terakhir, dia bersedia untuk berubah. Namun, tantangan besar muncul saat dia mencoba untuk mengubah pola makannya. Dia terus mengidam makanan yang kurang diperlukan. Berhenti dan berpikirlah, bagaimana Anda bisa mengidam? Nah, pertama-tama, Anda harus menyadari bahwa Anda tidak mengidam. Anda menciptakan dengan cara Anda membayangkan sesuatu. Sebagian besar pasti dilakukan tanpa sadar. Namun, agar Anda berada dalam kondisi merasa ingin sekali mengkonsumsi jenis makanan tertentu, Anda harus menciptakan bayangan tertentu. Ingatlah bahwa sesuatu tidak terjadi begitu saja untuk setiap akibat, pasti ada sebab. Adik laki-laki saya mengidam. Atau Anda bisa menyebutnya memuja Kentucky Fried Chicken. Dia melewati salah satu restoran kolonel tersebut dan segera memicu kenangan saat dia memakannya. Dia membayangkan ayam yang renyah, submodalitas kinestetik atau perasa di dalam mulutnya, dan dia membayangkan kehangatan dan tekstur makanan tersebut turun ke tenggorokannya. Nah, setelah beberapa saat selada dilupakan, ayam goreng masuk sehingga pada suatu hari, tak lama setelah saya mengetahui cara menggunakan submodalitas untuk menciptakan perubahan, akhirnya dia meminta saya mendampinginya untuk mengendalikan keinginan ini yang mengganggu tujuan makan dan kesehatannya. Saya memintanya untuk membayangkan makanan Kentucky Fried Chicken dalam sekejap, dia menelan ludah. Kemudian saya memintanya untuk menjelaskan submodalitas visual, auditori, kinestetik, dan perasa dari bayangan dengan rinci. Gambar tersebut berada di kanan atas, sebesar badan manusia, sebuah film terpusat dan berwarna. Dia bisa mendengar dirinya berkata, ini enak sekali. Saat dia makan, dia sangat menyukai ayam yang renyah dan hangat. Kemudian saya memintanya membayangkan salah satu makanan yang paling dibenci, sesuatu yang akan membuat perutnya mual hanya karena membayangkannya, yaitu wortel. Saya mengetahuinya lebih dulu karena setiap kali saya meminum jus wortel, wajahnya selalu pucat. Saya memintanya untuk menjelaskan dengan rinci submodalitas dari wortel. Dia bahkan tidak mau membayangkan wortel. Dia mulai merasa mual. Dia mengatakan bahwa wortel berada di bawah dan di kiri. Warnanya gelap, sedikit lebih kecil dari ukuran badan, tidak bergerak dan rasanya dingin. Bayangan auditorinya adalah makanan ini menjijikkan.
Aku tidak mau memakannya, aku membencinya. Submodalitas kinestetik dan perasaannya adalah lemas, biasanya terlalu matang, hangat seperti bubur, rasanya tidak enak. Saya memintanya untuk membayangkan memakan wortel tersebut. Dia mulai merasakan sangat mual sehingga mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Saya bertanya, seandainya kau memakannya, bagaimana rasanya saat wortel itu menuruni kerongkonganmu? Dia mengatakan dia pasti akan muntah. Setelah mengetahui secara mendalam perbedaan antara bagaimana dia membayangkan Kentucky Fried Chicken dan wortel, saya bertanya apakah dia mau mengubah perasaannya terhadap dua makan tersebut untuk mendukung kebiasaan makan agar membuatnya sehat. Dia mengatakan tentu saja, dengan nada suara pesimis seperti yang sering saya dengar hari itu. Jadi saya memintanya untuk mengubah semua submodalitas. Saya memintanya untuk mengambil gambar ayam dan memindahkannya ke bawah dan ke sebelah kiri. Wajahnya segera terlihat jijik. Saya memintanya membuat gambar itu gelap dan lebih kecil dari ukuran badan, mengubahnya menjadi tidak bergerak, dan berkata kepada dirinya sendiri, makanan ini menjijikkan. Aku tidak mau memakannya, aku membencinya. Dengan nada suara yang sebelumnya dia gunakan untuk wortel, saya memintanya membayangkan mengambil ayam tersebut, merasakan betapa lemas ayam tersebut, merasakan minyak yang hangat, tidak enak dan seperti bubur di dalam ayam tersebut. Dia mulai terlihat mual lagi. Saya menyuruhnya untuk memakan sepotong dan dia berkata tidak mau. Mengapa? Karena sekarang ayam tersebut memberi otaknya sinyal yang sama seperti yang sebelumnya diberikan oleh wortel. Sehingga dia merasakan hal yang sama. Terakhir saya memintanya untuk membayangkan menggigit ayam itu dan dia berkata, kurasa aku akan muntah. Kemudian saya mengambil bayangan wortelnya dan melakukan hal yang sebaliknya. Saya memintanya untuk meletakkan gambar wortel di sebelah kanan, mengubahnya menjadi sebesar badan, terang, berwarna jelas, dan mengatakan kepada dirinya, ini enak sekali. Saat dia memakannya lalu merasakan teksturnya yang hangat dan garing, sekarang dia sangat menyukai wortel. Malam itu kami pergi makan malam dan dia memesan wortel untuk kali pertama dalam hidupnya setelah dewasa. Dia tidak hanya menyukai wortel tetapi melewati restoran kolonel saat pergi ke restoran tersebut. Sejak saat itu dia terus mempertahankan pilihan makanannya tersebut. Dalam 5 menit saya bisa melakukan hal yang sama terhadap istri saya Becky. Saya memintanya untuk mengubah submodalitas coklatnya enak, manis, lembut dengan makanan yang membuatnya mual yaitu tiram, menggeliat, licin, bau. Sejak saat itu dia tidak pernah menyentuh coklat. 6 kunci dalam bab ini bisa Anda gunakan untuk menghasilkan kesehatan yang Anda inginkan. Luangkanlah waktu dan bayangan diri Anda 1 bulan dari sekarang. Benar-benar mengikuti semua prinsip dan konsep yang telah kita bahas. Lihatlah akan menjadi seperti apa diri Anda setelah mengubah biokimia Anda dengan makanan dan bernafas secara baik. Bagaimana jika Anda memulai hari ini dengan menarik nafas panjang, bersih dan kuat sebanyak 10 kali hingga menyegarkan seluruh tubuh Anda. Bagaimana jika Anda mulai hari ini dengan perasaan siap dan gembira serta mengendalikan tubuh Anda? Bagaimana jika Anda mulai mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan mengandung air, serta berhenti mengkonsumsi daging dan produk olahan susu yang menekan dan menyumbat tubuh Anda? Bagaimana jika Anda mulai mengkonsumsi makanan dengan baik sehingga Anda memiliki energi untuk hal yang benar-benar penting? Bagaimana jika Anda tidur setiap malam dengan perasaan sangat bersemangat sehingga Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan? Bagaimana jika Anda merasa seolah-olah hidup sehat dan Anda memiliki energi Anda pikir tidak pernah Anda memiliki energi yang Anda pikir tidak pernah Anda miliki? Jika Anda melihat orang itu dan menyukai apa yang Anda lihat, maka semua yang saya jelaskan kepada Anda dengan mudah Anda lakukan. Hanya membutuhkan sedikit kedisiplinan, tidak terlalu banyak. Karena begitu Anda menghentikan kebiasaan lama, maka tidak akan pernah melakukannya lagi. Untuk usaha Anda untuk mendisiplinkan diri pasti ada banyak ganjarannya. Jadi jika Anda menyukai apa yang Anda lihat, lakukanlah. Mulailah hari ini dan itu akan mengubah hidup Anda selamanya. Sekarang karena Anda telah mengetahui cara untuk menempatkan diri Anda dalam kondisi terbaik untuk menciptakan hasil. Mari kita akan membahas bagian kedua, rumus kesuksesan besar. Itu pada bab ke-11. Dan saya akan membahasnya pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan.